warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap akan menunjukkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu supervisi dalam akademik, yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan puji. Bersama kami, saya Ceka Wahyuningsih, saya Butur Sim, saya Nuryadin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Butur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, sebelum kita mulai coaching, jadi saya di sini sebagai pengamat atau observer. Nanti saya akan mengamati Butur sama Pak Nur. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama tentang rubrik penilaian ya Bu. Jadi nanti saya menggunakan rubrik itu yang ada di LMS itu yang di Dekon. Jadi jenengan akan mengembangkan kompetensi yang mana saat coaching nanti. Siap. Nah, jenengan mau yang mana Bu? Kompetensi yang mana? Ya, nanti saya akan ambil 3 hal. Yang pertama yaitu kehadiran menu atau presensi, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Oke, betul. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang spesifik ini dikembangkan? Yang saya akan kembangkan yaitu nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan secara. Oke, siap. Jadi memang kalau mendengarkan aktif kita jadi bisa menggali lebih banyak gitu ya Bu. Iya. Dari coachingnya itu masalahnya apa nanti tergali dengan jelas dan rinci. Ya, oke. Nah, lalu indikator apa yang Ibu harapkan dari proses coaching ini? Ya, nanti saya berharap coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Singkat padat jelas nih Bu. Iya. Baik, penjelasan pra-observasi yang Butur sampaikan sangat jelas. Jadi silakan Butur memulai proses coachingnya. Iya, terima kasih Bu Cika. Sama-sama Butur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, selamat siang. Selamat siang Bu. Semalam Pak Nur WA ya, katanya ada yang ingin didiskusikan. Mungkin memang kemarin itu sebenarnya ada beberapa yang ingin saya ceritakan dengan Ibu terkait permasalahan yang terjadi di sekolahan. Kenapa Ibu betul sibuk hari ini? Pas kebetulan hari ini jam kosong, karena tadi jam pertama sudah diisi, biasa belum hafal. Baik. Kalau Pak Nur gimana, ada jam apa? Saya kebetulan hari ini itu cuma ngajar 3 jam Bu. Jadi untuk selanjutnya santai sampai siang. Tapi saya nggak pulang dulu karena memang waktunya belum pulang. Iya, berarti waktunya lebih leluasa ya Pak. Oke. Begini nih Bu. Sebenarnya saya itu curhat dengan Ibu kayak saya kira setelah saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu kelihatannya menyenangkan gitu. Sementara saya sendiri yang mampu IPA yang memang seyogianya banyak praktiknya, ternyata kok di beberapa nilai itu saya kira tidak memuaskan. Nah, kenapa saya ingin curhat ke Ibu? Yang pertama memang pertimbangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan saya melaksanakan percakapan dengan Ibu ini sebenarnya saya ingin bertanya gitu, kira-kira nanti kiat-kiat apa yang digunakan untuk saya sebagai pertimbangan terkait hasil belajar peserta didik pada hitungan di pelajaran IPA seperti itu. Karena untuk hafalan saya kira masih bagus lah, artinya anak itu mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi kok di nilai yang numerasi perhitungannya itu ternyata nilainya kurang memuaskan seperti itu Bu. Itu yang mau saya sharing dengan Ibu seperti itu. Masalahnya Pak Nur ya. Terus kira-kira apa yang Pak Nur harapkan dari percakapan untuk hari ini? Yang saya harapkan nanti kedepannya setelah kita ngobrol ini nanti yang jelas memperbaiki pembelajaran. Yang jelas yang pertama ingin seperti Ibu, nanti kelasnya ramai, kemudian antusiasme peserta didiknya bagus.
bagus, dan yang jelas yang namanya pembelajaran itu memang tujuannya adalah hasilnya memuaskan. Iya. Baik, memang permasalahannya dari Pak Nur sendiri apa? Jadi mungkin ada sesuatu yang membuat Pak Nur itu belum bisa membuat anak-anak itu senang. Pak Nur juga pembelajarannya kelihatan sama anak-anak dilihat mungkin membosankan. Bu, saya berbicara seperti ini sebenarnya melakukan beberapa identifikasi ya. Kenapa kok sampai curhat ke ibu gitu kan? Yang pertama itu memang di beberapa kelas, terutama kelas 7 itu memang saya lihat kok pengetahuan untuk menghitungnya itu memang lambat seperti itu. Yang kedua, anak-anak itu peserta didik itu lebih suka ke pembelajaran yang hafalan gitu, biologis. Sementara ketika kita memberikan hitungan, apalagi pada waktu asesmen atau melaksanakan tes itu ternyata seolah-olah paham, oh iya gitu. Ternyata ketika kita minta nilai, misalkan kita tes, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Terus kira-kira mungkin ada solusi yang menurut Pak Nur belum pernah dicoba apa gimana itu gimana? Gitu. Gitu. Saya sih sebenarnya ingin mencoba nanti pembelajarannya akan mencoba praktek, karena memang untuk pertemuan ke depan itu pembelajarannya kalau dilakukan secara praktek itu lebih bagus kelihatannya, itu yang pertama. Kemudian mungkin saya ngajarnya kurang maksimal Bu, artinya tidak memanfaatkan semua fasilitas, misalkan media, karena saya kadang-kadang saya juga terbentur dengan waktu. Kalau harus menyiapkan lama kan kadang-kadang saya sendiri gitu ya, teman-teman yang mungkin tidak, jadi langsung masuk ke kelas, sedangkan itu kurang bagus seperti itu. Ya berarti masalahnya mungkin karena kesibukan ya Pak Nur ya, jadi mungkin untuk membagi waktunya itu memang sulit. Nah, terus kira-kira kedepannya gimana Pak Nur untuk membagi waktunya? Kedepannya sih saya yang jelas secara kedinasan itu akan sharing dengan Bapak atau kepala sekolah terkait pembagian pembagian jam tambahan agar tidak numpuk di saya seperti itu. Yang pertama, saya kira nanti kedepannya kalau pembagiannya seimbang, semoga saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang pertama itu, yang kedua tadi bisa menyenangkan peserta didik. Yang ketiga nanti akan mencoba beberapa buah konten atau media yang akan disampaikan kepada peserta didik, dan semoga hasilnya memuaskan. Seperti Bu. Nah, betul ya. Sekali ya Pak. Memang segala sesuatu itu memang perlu dirembuk, apalagi dengan kepala sekolah, karena beliau yang punya kewenangan untuk segala kegiatan yang ada di sekolah itu perlu diatur sedemikian rupa biar nanti guru-gurunya juga nyaman seperti itu ya Pak ya. Terus kira-kira nanti percakapan apa mungkin apa yang pengen disampaikan Pak Nur ke kepala sekolah biar lebih nyaman lagi seperti itu? Oh gitu ya. Ya nanti pertama pembagian jam, yang kedua pembagian tugas tambahan di sekolah. Mungkin sementara seperti itu, nanti bisa berkembang lagi kalau sudah bertemu dengan Bapak. Bagus sekali alternatif yang jadi solusinya Pak Nur ya. Dengan begitu kan nanti kepala sekolah juga bisa lebih diterima lah untuk memberikan masukannya ke guru. Jadi nanti sama-sama plong gitu ya Pak ya. Dan terus sekarang kita susun komitmen ya Pak Nur ya. Kira-kira kapan itu Pak? Untuk bertemu dengan Bapak, saya kira nanti nunggu Bapak pulang setelah kegiatan. Kemudian kalau untuk pembelajaran yang tadi saya kembangkan, di minggu besok memang sudah selesai materi yang pertama yang tadi saya ceritakan ke Ibu. Yang pertemuan selanjutnya itu akan saya lakukan dengan praktikum dan beberapa. Assalamualaikum Tutor. Alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Tutor juga sudah menerapkan kompetensi yaitu alam tirta, rasa, jadi lengkap sekali. Nah sampai sini adakah yang ingin Tutor kembangkan lebih lagi untuk kedepannya? Ya, nanti saya akan lebih mendalami pemahaman tentang proses coaching dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih Tutur atas waktunya. Itu langkah-langkah yang baik. Semoga sesi coaching selanjutnya lebih baik.
betul